Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 2 untuk memenuhi tugas eksplorasi migas. Di sini kami akan mempresentasikan dengan tema atau judul Drilling Preloading. Kami dari anggota kelompok 2 dan saya sebagai moderator Dian Firmansyah dengan NIM 81. Lalu selanjutnya dengan rekan saya yaitu Nah, perkenalkan nama saya Pandu Tante Cesa dengan NIM 103. Lalu selanjutnya dengan teman saya yaitu Saya Daniel Carlos Gultom dengan NIM 117. Oke. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Selanjutnya kita akan melakukan presentasi, yaitu di sini ada beberapa poin pembahasan. Yang pertama itu definisi preloading, lalu dilanjutkan operasi preloading, kegiatan preloading, peralatan preloading, tamping, sampai dengan gudang bahan peledak. Definisi preloading. Preloading sendiri itu adalah kegiatan memasukkan hendak ke dalam lubang bor sesaat setelah lubang bor selesai dibuat. Hendak sesegera mungkin dimasukkan ke dalam lubang bor untuk menghindari terjadinya lubang bor yang runtuh. Oke, selanjutnya. Di sini ada operasi preloading, yaitu pengisian bahan peledak, lalu dilanjutkan segera atau dilakukan segera setelah pemboran selesai untuk menghindari efek pendangkalan dan kebutuhan di dalam lubang. Poin kedua yaitu pengisian sumber getar dilakukan oleh loader crew yang dipimpin oleh seorang shooter yang memiliki surat izin yang masih berlaku dari Pusdiklat Migas Cepu atau instansi lain. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan kepada Carlos. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan preloading. Yang pertama itu ada distribusi sumber getar dari gudang bahan peledak ke setiap lokasi lubang bor dengan pengamanan sesuai prosedur yang berlaku. Loader crew, shooter, dan polisi. Yang kedua, memeriksa kedalaman lubang bor. Ketiga, merangkai sumber getar. Yang keempat, memasukkan sumber getar ke dalam lubang bor dengan rangkaian pelengkap speedy, loader, loading point, anchor, ikatan masking tape, plastik ring, dan tali rafia. Selanjutnya, ujung kabel detonator diikat ke plastik ring, disimpan sesuai situasi dan kondisi lingkungan untuk keamanan. Jika proses pengisian mengalami hambatan, kedalaman atau stuck sehingga tidak mencapai target minimum yang direkomendasikan. Di dalam parameter tes maupun sumber getar rusak, maka dilakukan penggaraman atau sesuai prosedur yang berlaku. Segera melakukan pemboran lubang pengganti. Selanjutnya, tutup lubang yang telah diisi oleh sumber getar dan matpit seperti kondisi sebelum dibor. Membuat laporan harian penggunaan sumber getar sesuai dengan format yang berlaku. Next. Crew preloading. Di sini terdapat gambar box berisi eksplosif yang akan dimasukkan ke dalam tanah, terus didistribusi dari gudang handak. Lalu diisi atau eksplosi harus habis dalam sehari. Contoh gambar kedua, rangkaian eksplosif dirangkai dengan detonator dan aksesoris sebelum ditanam ke lubang. Selanjutnya, jumlah atau berat eksplosif merujuk pada tes parameter. Nah, di sini ada crew preloading yang sedang memasukkan eksplosif ke dalam alat lalu ditanamkan ke dalam tanah yang telah ditentukan titiknya. Lanjut. Peralatan preloading. Yang pertama itu ada lastok. Alat ini berupa pipa yang digunakan untuk memasukkan bahan peledak ke dalam lubang pemboran. Lastok terbuat dari bahan aluminium untuk menghindari timbulnya api yang dapat menyulut bahan peledak akibat gesekan. Atau
akibat gesekan. Yang kedua ada dummy load. Dummy load berfungsi untuk memeriksa kebersihan kedalaman lubang bor. Dummy load memiliki sumber silinder panjang yang memiliki diameter hanya sedikit lebih kecil daripada diameter lubang bor. Next. Daya gel. Daya gel adalah salah satu jenis bahan peledak yang berbentuk gel. Daya gel berbentuk batang dengan panjang 0,25 mm, 0,25 meter, diameter 3 inch dan berat 0,5 kg. Contohnya seperti yang berwarna merah ini di sebelah kanan. Selanjutnya daya gel dikemas dalam plastik dan diberi lapisan lilin agar terlindungi dari air. Daya gel berupa bahan peledak pasif karena membutuhkan stimulat dari detonator agar dapat meledak. Next. Detonator adalah bahan peledak aktif yang berfungsi sebagai sumbu ledak. Detonator dapat meledak apabila diberikan tegangan di atas 6 volt. Proses peledakannya adalah sebagai berikut. Detonator dimasukkan ke dalam gel, lalu kabel detonator diberi arus listrik. Selanjutnya, detonator meledak akibat arus listrik tersebut. Daya gel meledak karena dipicu oleh ledakan detonator. Selanjutnya, alat yang berikutnya, speedy loader. Speedy loader berupa plastik berbentuk kerucut yang dipasang bersama daya gel dan detonator. Speedy loader berbentuk kerucut dipasang di bagian depannya gel yang berfungsi untuk mempermudah bahan peledak untuk dimasukkan ke dalam lubang bor. Selanjutnya akan dibacakan dan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya buat Saudara Carlos. Saya ingin melanjutkan pemaparan materinya. Di sini ada O-ring. O-ring adalah cincin besar yang terbuat dari plastik untuk mengikat kabel detonator. Fungsinya yaitu untuk mempermudah dalam mengambil kabel detonator yang ditanam di dalam lubang bor. Yang kedua, di sini ada anchor. Anchor adalah besi yang dipasang di bagian luar bahan peledak berfungsi untuk menahan bahan peledak agar tidak terdorong keluar lubang bor. Contohnya seperti gambar di bawah ini yang tertunjuk oleh tanda panah. Oke, next. Oke, baik, di sini ada tamping seperti gambar di samping. Itu tamping adalah susunan timbunan lubang bor setelah hendak dimasukkan dalam lubang bor. Di sini ada gambarnya, di mana pada 0,5 meter itu bagian atas. Di sini ada O-ring di bagian setelah 0,5 meter antara pasir kerik. Yang kedua ada kabel detonator, yang bagian tengah ada tali rafia, dan yang bagian bawah ada angkor atau mencet. Next. Ya, di sini ada gudang bahan peledak. Ketentuan area gudang handap. Yang pertama, gudang detonator plus tanggul tanah keliling. Yang kedua, gudang daya gel. Yang ketiga, harus ada menara. Yang keempat, harus adanya pos polisi. Yang kelima, harus ada pompa air. Yang keenam, tentunya harus ada sumber air. Yang ke-7, harus ada pagar kawat berduri supaya mencegah dari perampok atau pencuri. Yang ke-8, harus ada lampu penerangan yang sesuai standar tentunya. Yang terakhir, harus jauh dari pemukiman penduduk minimal 100 meter. Oke, next.
Ya, di sini ada pengangkutan bahan peledak, di mana transportasi yang digunakan yaitu mobil untuk membawa detonator dan daya gel harus terpisah. Jadi di mana harus pembawaan daya gel dan detonator itu harus terpisah. Di sini detonator dan daya gel disatukan saat akan dimasukkan dalam lubang bor preloading. Seperti gambar di slide ini, ada sebuah mobil membawa daya gel yang terpisah. Yang mobil merah ini membawa daya gel, yang mobil putih membawa detonator. Oke, next. Aplikasi bahan peledak di industri migas seismik. Yang pertama, trade name daya gel seismik. Teknologi the fourth generation explosive water-based emulsion explosive. It's advanced water in oil structure. Yang ketiga, produced from non-explosive material enthusiast. Daya gel seismik 500 gram, 55 mm. Yang kedua, daya gel seismik 250 gram, 55 mm. Environmental friendly, flexibility of in-hole charges, stronger and easy connection cartridge, long sleeping times, egg wax under 9 bar hydrostatic pressure, excellent water resistance, highly portable. Yang ini storage shelf life 12 months, misfire. Yang terakhir, misfire keep only lebih dari 1,5%, kurang dari 1,5%. Oke, next. Ya, berikut ini ada referensi dari kami. Yang pertama dari SKK Migas Rumus Panduan Operasi Survei dari Jakarta. Yang kedua dari Script Online Presentation Drilling Preloading PPTX. Dan yang ketiga referensi dari materi pertemuan ke-11 yaitu tentang drilling dan preloading. Oke, baik, mungkin cukup dari presentasi saya. Mungkin saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih atas pemaparan dari kedua rekan kami, Pandu dan Carlos. Mungkin cukup sampai di sini. Mungkin ada sepatah dua patah pantun ya. Jalan-jalan ke Sukabumi. Cakepnya mana deh? Oke, ulang. Oke. Mungkin ada sepatah dua patah atau pantun yang akan saya sampaikan untuk kita semua. Boleh. Oke, nanti kalau saya bilang pantunnya kalian bilang cakep ya. Oke, Mas. Oke, ya. Jalan-jalan ke Sukabumi. Cakep. Tidak lupa membeli makanan. Cakep. Demikian presentasi kami. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Dian Firmansyah selaku moderator kali ini bersama kedua rekan saya pamit undur diri. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.